Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas cara membuat kalimat simple past tense pada kalimat yang mengandung kata kerja, kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Dalam bahasa Indonesia sering kita bertanya suatu hal pada teman atau orang yang kita ajak bicara dalam sebuah percakapan tentang cerita masa lalu. Misalnya, kamu dulu sekolah di mana? Kamu dulu pergi ke sekolah naik apa? Apakah kamu suka jajan di kantin Butina? Siapakah wali kelas kamu? Apakah tas kamu berwarna kuning? Ya, itu contoh-contoh kalimat dalam bahasa Indonesia yang menanyakan peristiwa di masa lalu. Nah, sekarang coba kita buat kalimat tersebut dalam bahasa Inggris. Kamu dulu sekolah di mana? Where was your school? Kamu dulu pergi ke sekolah naik apa? How did you go to school? Apakah kamu suka pergi ke kantin Butina? Did you like to go to Butina's canteen? Siapakah wali kelas kamu? Who was your homeroom teacher? Siapakah wali kelas kamu? Who was your homeroom teacher? Apakah tas kamu berwarna kuning? Was your bag yellow? Nah, mari kita teliti satu per satu. Kamu dulu sekolah di mana? Where was your school? Ini adalah kalimat bentuk past tense yang menanyakan tempat. Jadi yang dibutuhkan adalah kata keterangan tempat. Karena yang dibutuhkan kata keterangan tempat, maka yang digunakan adalah to be. Dan dalam hal ini karena ini past tense, maka to be-nya adalah was atau were. Kapan kita menggunakan to be dalam kalimat? Yaitu apabila kalimatnya adalah 1. Kalimat yang menceritakan sifat. 2. Kalimat yang menceritakan tempat. 3. Kalimat yang menceritakan kata benda atau nomina. Nah, kata di atas adalah kalimat yang menanyakan atau menceritakan kata keterangan tempat. Oleh karenanya dibutuhkan to be, dan karena ini bentuk past tense, maka to be yang digunakan adalah was untuk tunggal dan were untuk jamak. Kita lanjutkan ke kalimat selanjutnya. Apakah kamu suka pergi ke kantin Butina? Did you like to go to Butina's canteen? Ini adalah kalimat bentuk simple past yang menunjukkan suka atau tidak pada suatu hal. Dan yang dibutuhkan adalah kata kerja, yaitu dalam hal ini kata kerjanya adalah like. Karena yang dibutuhkan kata kerja, maka yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Namun, berhubung ini adalah kalimat tanya, maka kata kerja intinya yang seharusnya dalam bentuk kedua yaitu liked. Bentuk pertama like, bentuk kedua liked, bentuk ketiga liked. Kata kerja ini kembali ke bentuk pertama yaitu like, karena bentuk past tense-nya sudah lebur pada kata kerja bantu yaitu did. Kalimatnya menjadi did you like to go to Butina's canteen? Bukan did you like to go to Butina's canteen atau do you like to go to Butina's canteen? Bukan itu. Tapi did you like to go to Butina's canteen? Bentuk past tense-nya lebur pada kata kerja bantu did. Kita lanjutkan ke kalimat selanjutnya, itu kamu dulu pergi ke sekolah naik apa? How did you go to school? Ini adalah kalimat bentuk past tense yang menanyakan cara, dan yang dibutuhkan adalah kata kerja
yaitu dalam hal ini kata kerjanya adalah go. Karena yang dibutuhkan kata kerja, maka yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Namun, berhubung ini adalah kalimat tanya, maka kata kerja intinya yang seharusnya dalam bentuk kedua, yaitu when, bentuk pertama go, bentuk kedua when, dan bentuk ketiga adalah gone, dia kembali ke bentuk pertama yaitu go, karena bentuk past tense-nya sudah dilebur pada kata kerja bantu yaitu did. Kalimatnya menjadi how did you go to school, bukan how did you went to school atau how do you went to school. Tapi yang betul adalah how did you go to school. Bentuk past tense-nya lebur pada kata kerja bantu did. Kalimat selanjutnya adalah, siapakah wali kelas kamu? Who was your homeroom teacher? Ini adalah kalimat bentuk past tense yang menanyakan siapa. Jadi yang dibutuhkan adalah identitas, dan identitas termasuk dalam kata benda, karena yang dibutuhkan kata benda, maka yang digunakan adalah to be. Dan dalam hal ini karena ini past tense, maka to be-nya adalah was atau were. Karena yang ditanyakan jumlahnya 1, maka to be-nya adalah was, tunggal was. Dan yang terakhir adalah kalimat, apakah tas kamu berwarna kuning? Was your bag yellow? Ini adalah kalimat bentuk past tense yang menunjukkan sifat yaitu warna. Jadi yang dibutuhkan adalah kata sifat. Karena yang dibutuhkan kata sifat, maka yang digunakan adalah to be. Dan dalam hal ini, karena ini past tense, maka to be-nya adalah was atau were. Karena yang ditanyakan jumlahnya 1, maka to be-nya adalah was. Was your bag yellow? Apakah tas kamu berwarna kuning? Nah, mari kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu kalimat past tense dalam bentuk negatif. Contoh, I did not know him. Saya tidak mengenalnya. I was not a soldier. Saya bukan seorang tentara. They were not teachers. Mereka bukan para guru. She was not here. Dia tadi tidak di sini. He was not happy. Dia tidak bahagia. Mari kita bahas kalimat pertama. I did not know him. Saya tidak mengenalnya. Ini adalah kalimat past tense dalam bentuk negatif, dan kalimat ini mengandung kata kerja, dan kata kerjanya adalah know. Know, knew, known, yang artinya kenal atau tahu. Karena kalimat ini dalam bentuk past tense, maka kata kerja bantu did harus digunakan untuk menyertai kata not sebagai penegatifan kalimat. Nah, kasusnya mirip seperti kalimat tanya. Dalam kalimat negatif ini, kata kerjanya lebur kembali menjadi bentuk pertama, yaitu now, bukan knew. Jadi kalimatnya bukan I did not knew him atau I do not knew him, tapi yang benar adalah I did not know him. Untuk kalimat selanjutnya, Ibu anggap kalian sudah memahaminya karena sudah cukup gamblang jika dilihat dari kalimatnya.
Sekarang untuk latihan, buatlah 5 kalimat tanya dan 5 kalimat negatif dalam bentuk simple past tense. Berikut kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Kalimat tanya. 1. Apakah kamu membuka pintu itu? 2. Apakah mereka mengirimkan makanan ini? 3. Siapakah yang menabrak lampu lalu lintas itu? 4. Bagaimana mereka membangun rumah itu? 5. Di manakah dia perempuan membeli makanan itu? Kalimat negatif. Saya tidak melewati jalan itu. 2. Temanku tidak mengirimkan paket itu. 3. Mereka tidak memahami penjelasanku. 4. Aku tidak menemukan buku itu. 5. Dia laki-laki tidak meninggalkan adik perempuannya sendirian. Seperti biasa, kalian harus mengirimkan jawabannya ke nomor WA Ibu, bukan di grup ini, agar kalian tidak saling melihat hasil temannya.